Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sehat semuanya. Sudah berapa hari lagi puasa? Masih lama ya. Tapi nanti tidak terasa tiba-tiba sudah hari ke-25, sudah hari ke-26 dan lain sebagainya. Makanya mudah-mudahan kita bisa maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saya memberikan judul tentang keutamaan istiqamah. Apa itu istiqamah? Ya. Kenapa pembahasan ini penting bagi kita? Kalau kita lihat di poin pertama ayat surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan bukan untuk main-main. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sampai kapan kita ibadah? Karena ada orang ibadah memang pakai momentum, ada waktu. Satu lagi susah tuh, rajin banget orang ibadah. Ya, lagi pengumuman siapa-siapa yang mau di PHK, ibadahnya rajin banget. Laki selingkuh, udah dari ibu tahajud bisa banyak banget. Banyak orang rajin ibadah pakai waktu. Ini orang gak lagi senang gak mau dia ibadah. Makanya kata Nabi SAW, "Ta'arrafillah fil raha ya'rifka fi syiddah." Ingat Allah lagi senang, Allah ingat kamu lagi susah. Kebanyakan orang ingat Allah kapan? Lagi susah. Ya. Kapan lagi orang ingat Allah? Lagi sakit, ya udah istighfar mulu itu, astagfirullah. Biasanya cekik, tapi begitu sakit istighfar, begitu sakit udah pengen berusaha lebih baik. Makanya kadang-kadang kita emang harus diuji dengan sakit, karena tujuan sakit itu na'amdahum yarji'un, supaya kamu kembali, supaya kamu sadar. Yang ketiga, kapan orang rajin ibadah? Lagi di Mekah sama di Madinah, rajin motor, sampai ngitungin sholatnya. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000, 5 kali berarti 500.000. Gua 5 hari di sini 2,5 juta. Ya, itu datang ke Indonesia kagak sholat lagi dia. Nah ini banyak orang rajin di sana. Bahkan ketika dia tidak rajin di Mekah di Madinah, orang akan nanya, kenapa kagak rajin? Malas, rugi lo, udah bayar mahal-mahal. Ya, alasannya bukan karena kewajiban, karena rugi. Yang terakhir, kapan orang rajin ibadah? Lagi bulan. Lihat member baru banyak di masjid. Biasanya member tetap itu aki-aki mulu. Member tetap itu biasanya kelihatan lah. Ya, tapi member baru Ramadan ini banyak sekali. Mudah-mudahan jadi member tetap. Pernah datang bapak-bapak yang nggak ada di masjid. Begitu Ramadan pakai udeng-udeng, pakai gamis. Kalau orang Arab. Bahkan waktu itu di sebelah saya ada bapak-bapak ustaz ceramah dikit-dikit, astagfirullah, ya Rim, subhanallah, antusiasnya luar biasa, masya Allah gitu ya. Dalam hati saya mudah-mudahan bisa Ramadan masih ada nih Pak. Bener gak ada? Nah ini makanya ulama warning kita, hati-hati dengan orang yang namanya Ramadhani. Apa itu Ramadhani itu Ustaz? Orang yang spesialis Ramadan. Kalau perempuan namanya Siti Ramdaniyah, yang hanya rajin solehah ketika bulan Ramadan. Dan ini fenomena benar. Ya sayang banget kalau apa yang kita lakukan Ramadan ini kita tidak lanjutkan di luar Ramadan. Jadi pulang habis Ramadan bukan dapat gelar muttaqin, bukan
tapi dapat gelar Ramadan, spesialis Ramadan. Makanya penting pembahasan kita tentang istiqomah. Makanya Allah ciptakan kita untuk ibadah. Pertanyaannya, Allah nggak suruh kita ibadah Ramadan doang. Kita disuruh Ramadan sungguh-sungguh ibadahnya. Allah nggak suruh kita ibadah dari susah doang. Senang susah kita ibadah kepada Allah. Allah nggak suruh kita ibadah lagi di Mekah, Madinah aja. Kalau Anda di Mekah, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Berarti pergi haji, pergi umrah. Tapi begitu sampai di Jakarta, di Indonesia, bukan labbaik lagi, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti panggilan apa? Salat. Sering orang umrah tiap bulan, haji tiap tahun, tapi sulit untuk istiqomah. Makanya kenapa kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Lurus teh hese, bahasa Sunda mah susah lurus tuh. Orang pengennya belok, belok, belok. Ada lagi, tanda aku masih muda. Tanda kalau udah 29 my age baru gua udah tobat, baru gua istiqomah. Maka kalau di dalam masjid orang yang model-model kayak siapa yang gak tua di sini ya? Siapa kira-kira? Ya model bapak itu dah yang rumah Jati Asih itu, ya. Kalau dia ke masjid udah waktunya. Ya apalagi yang agak tua, kok mau dibilang tua? Ya. Nih bapak ini udah tua belum? Mohon maaf kalau ada kesalahan nama, tempat, cerita, penunjukan orang ya salah sendiri kita salah. Jadi ya kalau orang di masjid model-model kayak ini wajar, tapi model-model kayak bapak ini wajar, belum waktunya. Ini waktunya. Ya, tapi kalau model kayak Jimmy, ini siapa nih? Belakang nih. Jidatnya sampai begitu, ya. Itu dihilangin ya, dihilangin. Emang kalau ada orang tanda sini dihilangin supaya tidak tazkiyatun nafs, ya, supaya orang tidak memandang dia soleh. Ya, mungkin nggak boleh tuh orang ngomong sambil zikir. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, nggak ada orang begitu tuh, ya. Apalagi tasbih ini termasuk ini kan dihilangin. Saya juga nggak tahu ada pada apa enggak. Kalau ada susu bendera yang bagus boleh tuh. Ya ini dia nih, ke masjid luar biasa. Nah belakangnya ke masjid itu biasa tuh. Emang waktunya itu yang belakangnya itu tuh. Nah itu udah biasa, udah waktunya. Tapi ketika anak-anak muda seperti anda-anda yang ada di sini rajin di masjid itu yang luar biasa. Makanya ya Allah ya Rahman ya. Jadi sampai kapan kita ibadah Pak Ustaz? Ayat selanjutnya lihat. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah sampai datang ajal. Berarti kita nyembah Allah bukan waktu momentum, tapi sampai kita mati. Bahkan kita pengen mati dalam keadaan ibadah. Gitu lagi ajang dia lihat asyhadu an la ilaha illallah. Udah mati. Bagus banget. Lagi ibadah. Ya, dan ingat, yub'atsun nas 'ala ma mata 'alaih. Manusia nanti dibangkitkan bagaimana matinya. Kata Imam Al-Munawi, maksudnya manusia itu mati bagaimana kebiasaannya. Biasa apa Anda? Biasa sholat, mati lagi sholat. Biasa sedekah, mati lagi sedekah. Biasa azan, mati lagi azan. Biasa selfie, mati dia lagi selfie. Ya, biasa. Pokoknya bagaimana biasa, enggak benar loh. Kita biasa apa? Biasa maksiat, mungkin nanti lagi maksiat. Maka kita pengen mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita mati pengen sampai ajal kita ini dijemput oleh Allah dalam keadaan ibadah insyaallah. Maka Ramadan ini kita pupuk semangat. Jangan ingat, jangan jadi apa tadi? Ramadan. Bahasa gampangnya Ramadhani dah. Maaf ya kalau ada yang namanya Ramadhani. Ya, yaitu spesialis Ramadan. Kita pengen jadi muttaqin. Ya, makanya kita sampai kapan Pak Ustaz ibadah? Sampai kapan kita puasa? Sampai kapan kita qiyamul lail? Sampai
ya, memberikan pelajaran, semangat, memotivasi. Mudah-mudahan motivasi Ramadan ini tidak akan luntur sampai kita mati. Kemudian Allah berfirman nih, yang ketiga ada wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaza. Jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Paham maksudnya, Bu? Ibu bikin Ramadan ini kan kayak bikin baju. 10 hari pertama jadi apa? Polanya. 10 hari kedua jadi apa? Sudah jadi sempurna, tinggal belum apa dari kancingnya, apanya. 10 hari ketiga sempurna Ramadan kita, apalagi dapat Lailatul Qadar. Harusnya baju Ramadan diapain? Dipakai habis Ramadan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai ketemu Ramadan lagi. Harusnya dipakai tuh baju Ramadan tuh. Dipakai qiyamul lailnya, duhanya, bukan hanya Ramadan aja. Tapi ternyata habis Ramadan diobrak-abrik kembali bajunya, benangnya dikusutin lagi seperti semula lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan, jangan kamu seperti seorang wanita yang bikin baju, setelah bajunya jadi bukan dipakai tapi diobrak-abrik lagi. Mari kita pakai baju Ramadan, yaitu yang pertama istiqomah. Nabi SAW waktu turun perintah istiqomah, surat Hud ayat 102, fastaqim kama umirta, langsung Nabi berubah. Jadi kalau ada yang nanya, ayat apa yang terberat buat Nabi SAW, yaitu surat Hud ayat 102, yaitu perintah apa tadi? Istiqomah. Begitu perintah istiqomah turun, Nabi berubah. Sampai sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah enggak berubah? Suyibatni Hud wa ahwatuha, aku dibuat berubah oleh surat Hud dan kawan-kawannya. Surat Hud itu perintah istiqomah, kawan-kawannya maksudnya ayat-ayat neraka. Ayat-ayat neraka. Surat Waqiah, ya kan, itu banyak cerita tentang apa tadi? Neraka. Buat Nabi apa tadi? Berubah. Berubah enggak? Bang. Ya tua. Ya, kenapa orang berubah kita tua, stres? Tapi kalau Nabi berubah karena turun perintah apa tadi? Istiqomah. Maka kenapa tiap hari kita dimotivasi oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau lagi baca ihdinas siratal mustaqim, niatin jadi doa. Cuman bukan ihdinas siratal mustaqim, bukan hanya sekedar ucapan, tapi ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Lurus itu susah. Ya, makanya Nabi sampai berubah. Maka dia menyebutkan istiqomah al-karamah. Istiqomah itu adalah karamah. Maka kita pengen tahu apa sih keutamaan istiqomah, supaya kita semuanya bisa termotivasi supaya menjadi orang-orang yang istiqomah. Karena tadi saya bilang, banyak orang ibadah momentum, banyak orang ibadah ada waktunya, tapi seharusnya dia istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat keutamaan istiqomah. Yang pertama, mendapatkan jaminan di mana? Di dunia dan di akhirat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihat artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian Allah. Jadi ketika orang yang istiqomah, datang malaikat sebelum matinya sambil mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Ya Allah, indahnya perkataan itu sebelum kita meninggal. Kita mau meninggalkan takut. Sesoleh apapun manusia kalau mau meninggal takut. Mikirin apa? Mikirin apa biasanya? Mikirin anak, benar kan? Kalau laki nggak usah dipikirin, ya kreatif, ya,
Bapak-bapak mikirin anak, mikirin istri dan lain sebagainya, mikirin utang, mikirin cicilan dan lain sebagainya. Maka kita butuh motivator yang memberikan semangat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita ini duniawi banget loh. Lagi sholat bisa khusyuk. Mikirin apa? Dunia terus dipikirin. Sampai ketika kita mau meninggal pun kita resah. Ya Allah, gimana nanti aku di akhirat? Ya Allah, anak cucuku gimana? Ya Allah, hutangku bagaimana? Maka kita butuh motivator yang memberikan kegembiraan kepada kita asal kita istiqomah. Dan motivator itu bukan orang yang teguh. Siapa dia? Malaikat yang akan mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Jimmy, jangan takut. Jangan sedih. Kabar gembira surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Jimmy udah gak mikirin bininya lagi. Anak dua aja gak dipikirin, cuma mikirin Allah, 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 la ilaha illallah. Karena sudah dapat apa tadi? Kabar gembira. Ini keutamaan istiqomah. Dapat kabar gembira surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bawahnya lebih detail di tafsir nih. Yang dimaksud dengan istiqomah pada ayat Fussilat 30 tersebut terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. 1. Istiqomah di atas tauhid sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq dan Mujahid. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen istiqomah yang pertama tauhid. Sampai mati la ilaha illallah. Sampai mati gua kagak bakalan didukun. Apapun yang terjadi dengan rumah tangga saya, gak bakalan gua main-main sama dukun. Sampai mati aku akan mempertahankan kalimat tauhid. Banyak orang syirik. Banyak. Ya, amal-amalan bintang aja orang bisa syirik. Tak apa banyak orang amal-amalan bintang aja. Wih, pas banget ya. Virgo nih. Ya, keuangan jebol. Ya, asmara hancur. Ya, percaya aja gitu. Siapa yang baca seperti itu sama aja mendatangi dukun. Hati-hati. Orang yang mendatangi dukun tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Kalau dia percaya terhadap kata-kata dukun, bisa kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka la ilaha illallah harus pertahankan. Apapun yang terjadi, la ilaha illallah. Maka kenapa kita sebelum tidur disuruh baca surat Al-Kafirun? Fa'innahu bara'atun minasyirik, karena itu membebaskan kamu dari syirik. Kalau Anda lihat qobliyah subuh bacanya apa? Kuliah kulhu. Ba'diyah maghrib bacanya apa? Kuliah kulhu. Salat di makam Ibrahim bacanya apa? Kuliah kulhu. Kuliah dan kulhu ini selalu digandengkan. Karena memang di dalamnya isinya apa tadi? La ilaha illallah. Makanya pertahankan la ilaha illallah. Ya, pertahankan kalimat tauhid kita. Jangan sampai ada kesyirikan di antara kita. Ya, apapun yang terjadi, laki kayak apa kayak, ya, udah langsung doa. Bukan cilanda, ya, cinta ditolak dukun, langsung bertindak, langsung nanyain dan lain sebagainya. Betapa banyak kesyirikan. Makanya istiqomah di atas tauhid. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Qatadah, Anda bulan Ramadan ini diajarkan oleh Allah banyak sekali ketaatan. Dari mulai apa? Sahur. Ya, kemudian menahan lisan. Puasa itu kan ada 3. Puasa umum, puasa khusus bila khusus. Kata Ibnu Qudamah, kalau puasa umum, puasanya nahan lapar sama nahan haus doang. Sama nahan syahwat, itu puasa orang awam. Puasa reguler. Puasa khusus, nahan lisan, nahan pandangan, nahan seluruh anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Ini puasa khusus. Puasa yang lebih tinggi lagi adalah puasa khusus bin khusus. Bukan hanya menahan seluruh pandangan dan lain sebagainya, tapi juga hatinya, pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Nah, Ramadan ini Allah ajarkan juga kita ibadah luar biasa. Maka lanjutkan apa yang sudah Anda lakukan di bulan Ramadan. Biasa apa nih? Sedekah. Banyak banget sekarang orang sedekah kan. Ya, di jalan-jalan orang sampai bagiin dolar. Ya, betapa banyak orang sedekah hari bulan Ramadan ini. Mudah
mudah-mudahan dilanjutkan di luar Ramadan. Wah, apalagi di Mekah Madinah, Masya Allah. Kalau di kita kan ada tuh calo STNK, calo KTP. Kalau di Mekah Madinah calo buka puasa. Jadi kalau Anda masuk, mudah-mudahan Allah mudahkan Anda bisa berangkat umrah bulan Ramadan. Ya, itu begitu masuk ke masjid, baru di gerbangnya udah dia berbuka bersama kami. Berbuka, ditarik-tarikin tuh. Berbuka, orang Indonesia kan gampang nurut. Gitu ya, tarik, ikut aja gitu lah. Ayo berbuka bersama kami, berbuka bersama kami. Ya, iftar ma'ana, iftar ma'ana, iftar ma'ana. Ya, pertama kali sih enggak. Tapi capek banget kan orang begitu. Puluhan orang sampai kita masuk masjid, iftar ma'ana, ditarik-tarik. Karena setiap orang pengen sedekah sama orang yang buka puasa. Kalau yang ada belagu, yang pakai apa? Saya pakai apa? Kurma biasa. Biryani, Bukhari, ikut. Kalau bukanya nasi lah kita ikut itu. Ya Allah. Ya. Banyak orang sedekah. Bagaimana habis Ramadan? Sedekah enggak? Banyak orang tahajud sekarang. Gimana habis Ramadan? Tahajud enggak? Banyak orang sholat berjamaah di masjid. Habis Ramadan gimana? Jangankan habis Ramadan, 10 hari akhir aja itu tenda udah dibuka masjid. Kan banyak sekarang masjid pakai tenda. Yang saking meludahnya orang, pengen sholat tarawih, pengen sholat berjamaah subuh. Nanti lihat habis Ramadan, istiqomah hati. Makanya Anda yang bisa membuktikan apakah Anda mustaqim atau Anda bukan orang yang istiqomah. Ya, makanya nanti habis Ramadan kita akan diuji apakah kita termasuk orang yang istiqomah dan orang yang bertakwa. Makanya kalau istiqomah yang kedua adalah istiqomah dalam ketaatan. Apapun yang Anda kerjakan pada bulan Ramadan, teruskan. Bisa? Insya Allah. Ya, bisa di sini? Ya, biasa ngapain? Mas, biasa ngapain? Ramadan baca Quran. Oke, teruskan baca Quran. Ya, jangan sampai spesialis Ramadan. Quran itu cuma buat kawinan doang. Itu kawin gaya banget. Rangkap alat sholat dan Al-Quran. Ya, habis kawin gak dibaca. Nanti kalau kawin lagi jangan pakai gitu deh. Ya, pakai celurit aja. Ya, hanya harusnya dibaca kan. Ya, yang ketiga, istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Istiqamah dalam apa? Keikhlasan. Karena ibadah itu kan harus apa syaratnya? Ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nggak diterima tuh. Dan taat kita pun tidak akan diterima tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud surat apa tadi? Fussilat ayat 30. Bagi mereka yang istiqomah, malaikat akan berkata. Bagi kita yang istiqomah, 3 tadi istiqomah apa tadi? Tauhid, ketaatan, keikhlasan. Maka malaikat akan datang sambil berkata, jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira syurga telah dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah bersedih. Coba kita lihat apa maksud kalimat Allah wala tahzanu. Maksudnya adalah, kata Ibnu Katsir, janganlah bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, yaitu anak, keluarga, harta, dan tanggungan utang, karena para malaikat nanti yang akan mengurusnya. Masya Allah. Jadi nanti malaikat ngomong jangan takut. Maksudnya apa Pak Ustaz? Allah takhafu, jangan takut tuh. Jangan takut nanti di akhirat bagaimana? Karena kamu istiqomah. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih apa Pak Ustaz? Jangan sedih anakmu, istrimu, suamimu, keluargamu, hartamu, bahkan hutangmu. Kami yang akan menghandle-nya. Masya Allah. Sampai utang dihandle buat orang yang apa tadi? Istiqomah. Maksudnya lunas Ustaz saya Pak Ustaz. Bisa jadi Allah kayakan anak-anak Anda setelah Anda mati sehingga melunasi hutang orang tua. Bisa jadi hutang Anda banyak, tiba-tiba begitu bagi warisan, anak Anda berkata, jangan dulu kita bagi warisan sebelum bayarin hutang siapa? Orang tua. Bisa jadi orang yang dihutangi berkata, sudah, aku ikhlaskan sebagai amal ibadah buat diri itu. Masya Allah. Makanya ini buat orang yang ada istiqomah akan dapat kabar gembira seperti itu.
Mudah-mudahan sebelum kita mati dapat datang malaikat itu sambil berkata, jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira, syurga telah dijanjikan Allah buat kamu. Asal istiqomah di atas apa tadi? Tauhid, ketaatan, dan keikhlasan. Siapa yang gak pengen datang malaikat sebelum mati? Berikan kabar gembira, jaminan. Ya. Yang kedua, ada lagi di bawahnya, Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira malaikat tersebut dikatakan ketika maut menjemput, ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, Anda belajar tafsir surat apa nih? Fussilat ayat 30. Satu ayat tapi ngerti, paham, ngamalin, itu bagus. Daripada baca satu juz kagak ngerti apa-apa. Apalagi habis itu megang handphone ya, foto. Malam ini bisa juga ya satu juz. Share langsung dah habiskan. Ya hilang itu pahalanya dulu. Buang. Ya, maka pulang nih, bawa surat apa tadi? Fussilat ayat 30. Kan banyak orang yang ibadah pakai foto-foto. Sampai ada orang lagi seruku motokin. Ya, di-share tarawih malam pertama. Gua bingung dia tarawih apa kagak gitu. Ya. Dan ini yang pertama, istiqamah, ya. Kemudian nomor 2. Orang yang istiqamah tadi mendapatkan kabar gembira, mendapatkan jaminan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mendapatkan kecintaan Allah. Saya bacakan saja bahasa Indonesianya. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis qudsi. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan peperangan dengannya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada kewajiban yang aku embankan kepadanya. Kewajiban ini maksudnya apa? Ya sholat, puasa, ini kan bagian daripada kewajiban. Orang ini melaksanakannya. Dan senantiasa hambaku mendapatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah. Contoh amalan sunnah apa? Qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir. Ya, banyak sekali amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Tuh. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang akan Allah, wali itu siapa sih? Kadang-kadang kita tuh wali itu adanya yang ada wali itu bisa terbang. Wali itu bisa jalan di atas air. Wali itu bisa ngilang. Gak ada wali kayak begitu. Yang disebut wali adalah orang yang dicintai Allah. Kenapa dia dicintai Allah? Karena menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Mungkin di antara kita ini ada yang jadi waliullah karena konsisten menjalankan yang apa? Yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib semua orang ngejalanin, gak ada yang nekat ninggalin yang wajib. Tapi yang sunnah banyak orang ninggalin. Betul? Sunnah ini kalau ditinggalin gak apa-apa, ya dikerjakan dapat pahala. Padahal kalau dia tinggalin rugi. Seperti sholat sunnah tarawih. Man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laili. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dia dapat pahala sholat semalaman penuh. Makanya kalau tarawih 11 misalnya, jangan pulang 8. Ikut witir sampai beres. Kenapa? Dapat pahala semalaman. Nanti malam kan saya pengen tahajud Pak Ustaz. Ya udah tahajud aja, kagak usah witir lagi. Nggak boleh witir 2 kali. Ini mah kagak 8 pulang. Boleh, tapi nggak dapat apa tadi? Pahala apa tadi? Semalam. Yang kedua, nyakitin imam ente pulang teh. Begitu mau sholat witir pada kemana ini? Allah witir dulu. Ya, jadi nanti malam tahajud, ya udah tahajud, gak usah witir lagi. Ya, harus bisa bedain atuh antara Ramadan sama di luar Ramadan. Ya, nah ini taraweh orang laksanakan banyak kali. Nanti di luar Ramadan kita tetap tahajud insyaallah. Itu sunnah. Jangan sampai nggak ngerjain. Kenapa? Walaupun sunnah, tapi itu pembendaharaan yang luar biasa. Ngasih makan orang puasa, sunnah kan? Pahalanya kayak orang puasa. Mantap banget orang dulu nih waktu mau buka puasa. Allahu Akbar, dia mau makan. Ada orang lewat, pulang, sini. Kenapa Pak? Punya makanan nggak? Kenapa emang? Saya puasa. Kalau kamu kasih saya makanan, kamu dapat pahala saya dari orang yang berpuasa. Harus banyak orang melaksanain sunnah-sunnah Nabi SAW di Ramadan ini.
bagaimana habis Ramadan nanti? Makanya banyak orang jalankan yang wajib, tapi yang sunnah kadang-kadang momentum. Qobliyah, ba'diyah, Ramadan doang. Coba kalau Anda pahami, ma min 'abdin yusalli kulla yawmin 16 rak'atan tatawwan ghairu fardhah illa banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang salat sehari 12 rakaat di luar yang fardu, dia akan dapat rumah di surga. Rumah di surga udah punya kita. Rumah di dunia capek bikinnya. Ya, lama, capek, nunggak mulu. Tapi rumah di akhirat gampang banget bikinnya. Sholat sehari 12 rakaat. Apa tuh 12 itu Pak Ustadz? 4 sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu bagusnya 4. Orang kita 2, nggak apa-apa 2, tapi minimalis. Yang bagus 4. 4 tuh 2. Habis sholat zuhur 2 lagi, berarti berapa? 6. Nanti habis maghrib 2 lagi, berarti berapa? 8. Habis isya 2 lagi, berapa? 10. Qobliyah subuh 2, berarti berapa? 12. Itu yang disebut salat sunnah muakkad, yang ditekankan. Kalau yang gak ditekankan banyak, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar. Tapi kalau yang 12 tadi yang muakkad, mudah-mudahan istiqomah kita. Dapat apa tadi? Rumah di surga. Capek liatin rumah orang. Ya Allah, rumahnya bagus banget. Rumah gua, udah. Makanya kata Hasan Al-Basri nih, bagus nih buat status nih. Barang siapa manusia yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Paham? Kalau ada manusia yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dalam urusan akhirat. Capek liatin motor orang teh. Ya Allah, motornya baru lagi. Nyesel penapas. Lihat besoknya temennya pakai jam bagus. Ya Allah, setrum. Lihat temennya kawin lagi, sakaratul maut. Capek. Makanya kalau ada manusia yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ya Allah, orang ini rajin, kaya banget ya. Mudah-mudahan aku bisa jadi orang kaya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mobilnya bagus banget, mudah-mudahan kendaraan itu di akhirat lebih bagus. Ya Allah, rumahnya bagus, mudah-mudahan rumah aku bagus. Ini sunnah nih. Banyak orang konsentrasi sama yang wajib. Kita ditanya, gak salat sunnah? Sunnah ini. Sunnah ini gitu. Ya, padahal kalau dia konsentrasi dong, yang wajib kan dikit, Cid, betul nggak? Yang wajib tuh dikit, yang sunnah banyak. Padahal kalau dia konsentrasi melaksanakan yang sunnah itu satu, nambel yang wajib, betul nggak? Siapa yang nggak pernah ninggalin sholat dulu? Dulu pernah ninggalin sholat? Sering. Termasuk saya. Lalu bagaimana saya tobatnya? Apa setiap habis sholat duhur saya sholat lagi? Pak Ustadz kok sholat 2 kali? Iya, itu sholat saya tahun 1985. Cukup tobat, jangan ulangi lagi, perbanyak sholat sunnah. Sunnah ini namanya nambel loh, jangan main-main sama sunnah. Sunnah ini nambel yang wajib. Bahkan Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ahli tafsir, orang-orang dulu makin cinta sama Allah, makin kencang jalanin sunnah. Makin sayang sama Allah, makin semangat jalanin sunnah. Orang kita sunnahin. Ya. Jadi kalau orang dulu makin sayang cinta sama Allah, makin kerjain sunnah. Karena Allah nyuruh kita ngikutin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas kerjain sunnah. Ya, contoh buka puasa, sunnahnya pakai apa? Kurma. Walaupun ada cendol, teh manis dan lain, apalagi bandulan, nanti. Termasuk produk Anda nanti. Yang sunnah dulu dong. Apa tuh? Kurma, rutok dulu. Nggak ada rutok, korma. Jadi rutok dulu, kurma yang setengah matang tuh. Nggak ada, kurma baru, tamar. Nggak ada, air putih. Baru Indomil. Baru
Christian flag itu beda, iya. Waduh, dimarahin gua sama manajer. Nggak usah dipakai lagi dia tuh. Ya udah, Christian flag gitu ya. Nah, baru apa contohnya produknya? Hah? Ntar gua sama lagi ngomong. SKM susukan nama. SKM susukan nama. Makanya kasih yang banyak. Ya, kasih susunya gitu loh. Ya. Ya, nah itu. Makanya baru Christian flag gitu loh ya. Baru apalagi, baru tuh dan lain sebagainya. Tapi sunnahnya, walaupun sunnah, tapi insya Allah jadi pahala. Makanya bukan hanya masalah sholat, tapi puasa juga Senin, Kamis, nutupin puasa yang. Nah, ibu-ibu kan kalau ditanya, maaf ya, siapa yang udah pernah bayar puasa Ramadan zaman dulu? Lagi SMP, SMA. Kan setiap tahun head, setiap bulan head 7, 10. Ya, terus SMP 3 tahun 30, SMA 3 tahun 30. Makanya kalau dihitung-hitung 300. Nggak dibayar, banyak ibu-ibu yang begitu. Sampai ibu-ibu pengajian, gimana Pak Ustadz, saya pengen bertobat, saya pengen bayar puasa-puasa tahun yang lalu yang pernah saya tinggalkan. Berapa kira-kira? Ada kali 200 Pak Ustadz, sanggup? Enggak, gitu. Ya, ya udah, tobat, jangan ulangi lagi, perbanyak puasa sunnah. Senin, Kamis, insya Allah itu menutupi. Maka jangan hiraukan yang sunnah. Sunnah ini luar biasa, yang nutupi kewajiban. Kenapa sedekah disuruh banyak? Kenapa sedekah nggak ada waktunya? Zakat kan setahun sekali. Bisa saja zakat Anda kurang, betul nggak? Maka sedekah yang ngapain? Melengkapi. Umrah sering, bisa saja. Haji sekali, mungkin hajinya kurang, dilengkapi dengan apa tadi? Umrah. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, siapa yang konsisten istiqomah terhadap yang wajib dan yang sunnah akan dicintai Allah. Kalau dia dicintai Allah, jadi waliullah. Masya Allah. Ini mah kagak, wali itu dia kenapa? Jalan yang esok. Wah, itu mah suster esok. Wali itu orang yang dicintai Allah. Kenapa? Karena menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Yang ketiga, masih ada waktu kan? Dijaga Allah. Rasulullah SAW bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga perintahnya, Allah jaga kamu. Apalagi yang rajin salat subuh berjamaah di masjid. Man salat subha fa huwa fi zimmatillah. Orang yang salat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Jangan main-main sama salat subuh berjamaah di masjid itu. Allah akan jamin Anda. Allah akan jaga Anda. Bukan hanya Anda yang dijaga, bisa saja keluarga Anda. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu yang punya laki, siapa yang bisa jaga laki Anda? Siapa yang bisa jaga laki Anda 24 jam? Laki mau banyak gaya, banyak mau. Ketahuan bohong dikit, ya lah. Ketahuan aku maaf, nanti bikin lagi. Maaf ya kalau kesinggung. Ya, hanya wakili aja ya. Siapa yang bisa jaga laki Anda? Allah. Kagak dijaga aja kabur. Dijaga aja kabur, apa kagak dijaga? Kan sering lo BBM sendiri di ujung. Habis itu encer. Ya, masukin tong sampah. Ya, masukin tong sampah, maksudnya itunya habis WA-an masukin tong sampah. Enggak sedikit sekarang. Siapa yang jaga laki Anda? Allah. Enggak usah paranoid. Dikit-dikit ping. Pak, gimana? Sama siapa? Lagi ngapain? Telepon. Bapak tolong pasang 3G-nya. Coba lihatin sekitarnya. Iya. Oh, nggak ada, aman berarti. Begitu di kolom. Siapa yang bisa jaga laki Anda? Bener loh. Siapa yang bisa jaga saya? Siapa yang bisa jaga Anda? Godaan banyak banget udah. Kini malah mau kena semuanya. Nggak tahu nanti gimana di kantor. Saya belum survei aja. Tahu-tahu, segini gayanya. Ya udah dah. Laki-laki ngomong dengan tentu gitu loh. Ya makanya siapa yang bisa jaga laki Anda kecuali Allah. Udah Anda rajin ibadah, yang wajib, yang sunnah, doa, Allah jaga. Siapa yang bisa jaga istri Anda? Sekarang banyak gara-gara reunian, Facebookan dan lain sebagainya. Ketemuan, reunian, cipika-cipiki. Ini CLBK. Harusnya kan cinta lama buang ke laut. Ya, ini cinta lama bersemi kembali. Akhirnya WA-WA-an, foto-fotoan dan lain sebagainya. Siapa yang bisa jaga istri Anda 24 jam?
Allah semua. Yang satu lagi yang kita sulit jaga, anak. Siapa yang bisa jaga anak kita betul? Apalagi yang udah SMA, kuliah, ya Allah. Ya, apalagi udah pacaran, aduh. Siapa yang bisa jaga dia? Ya, jangan sampai cendol pakai kelapa, perutnya cendol, nggak punya bapak, alhamdulillah kan? Ya Allah, siapa yang jaga anak kita kecuali Allah? Apalagi musim kasus apa kemarin tuh, yang anak kecil diperkosa, LGBT dan lain sebagainya. Anak kita gimana? Allahu Akbar. Minta kepada Allah. Apa tadi? Jagalah Allah, maka Allah akan jaga. Pernah baca surat Al-Kahfi? Pernah baca surat Al-Kahfi? Di surat Al-Kahfi, kan surat Al-Kahfi sunnahnya dibaca hari apa? Jumat. Di surat Al-Kahfi itu kan ada Nabi apa? Khidir sama Nabi Musa. Ngelihat rumah yang mau apa? Roboh. Lalu diapain? Ditegakin rumahnya. Kenapa kok Nabi Khidir tegakin rumahnya? Gak minta bayaran lagi. Ternyata ini rumah punya anak yatim. Dua orang anak yatim masih kecil. Bapaknya udah meninggal. Bapaknya naruh harta karun di bawah tembok. Temboknya ternyata runtuh. Kalau temboknya runtuh, hartanya keluar. Otomatis anak kecil kagak bisa megang duit. Bisa dirampok. Bisa kayak Angelin. Angelin kan kaya tuh. Diapain tuh? Dibunuh akhirnya. Anak kecil punya duit. Maka akhirnya Nabi Khidir menegakkan temboknya sehingga hartanya apa? Masuk ke bawah. Pertanyaannya, tahu dari mana tuh Nabi Khidir tuh anak? Ternyata Allah tahu. Abuhuma salih, anak kecil ini punya bapak yang saleh. Maka kesolehan Anda bisa menjaga siapa? Keluarga. Jangan mikir, ini gua sholat buat gua. Salah. Ibu mikir, ini sholat gua buat saya. Salah. Anda sholat bisa menyebabkan Allah jaga keluarga Anda. Capek bu jaga laki mah. Ya, udah deh ya Allah. Kenapa ketawa-tawa? Ya. Curcol. Ya. Ya. Ini capek jaga, benar nggak? Coba kayaknya gini pengalaman, benar nggak? Ya, capek kan jaga laki? Capek. Udah ya Allah, Allahu Akbar, Allah. Nggak usah pulang dicium-cium, udah kayak anjing melacak. Ya. Ini rambut siapa nih? Itu rambut Gojek. Ya kan suka pakai helm tuh. Bisa nggak rambutnya jatuh? Bisa nggak rambutnya ada bekas orang di helm? Ya bisa aja kan. Tahu-tahu bekas cewek tiba. Ini rambut siapa nih mama panjang banget ini? Gak tahu mah. Wih kayu mana? Udah capek dah. Ya, udahlah ya Allah. Minta sama Allah sholat dan lain sebagainya. Insya Allah Allah jaga Anda. Ingat, istiqomah Anda maka Allah akan jaga Anda. Apa tadi ayat hadisnya? Jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Jaga apa Pak Ustaz? Jaga perintahnya, jauhi larangannya, jaga yang wajib, jaga yang sunnah. Nomor 4 sebab terkabulnya doa, baca sendiri, udah habis waktunya. Ya. Nomor 5 tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang terakhir, ini yang penting. Ditulis pahalanya walaupun tidak mengerjakan. Misalnya gini. Kita biasa qobliyah ba'diyah. Kita biasa yang namanya zikir pagi dan sore. Kita biasa sebelum tidur zikir, kita biasa baca Quran, biasa sholat ke masjid malam. Pas sakit kan kagak bisa, betul nggak? Pas sakit kagak bisa, cuman bisanya apa? Astagfirullah. Nggak bisa ke masjid, baca Quran juga pusing. Tapi pahalanya tetap dapat. Apa hadisnya lihat di bawah? Ya. Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau sedang bepergian, akan tetap ditulis pahalanya seperti ketika dia apa? Sedang mukim, sehat dan mukim. Anda kalau lagi musafir salatnya diapain? Dikosor di jamak. Betul? Pahalanya tetap dapat. Enggak usah orang musafir qobliyah ba'diyah. Kerajinan itu mah. Anda tetap dapat pahalanya karena sudah terbiasa. Sudah istiqomah mengerjakannya, sudah konsisten mengerjakannya. Lagi sakit nggak usah, lagi sakit nggak pergi ke masjid, tetap dapat pahalanya karena sudah terbiasa. Maka jangan bilang aku tak biasa.
Makanya inilah hebatnya orang yang istiqomah. Kayak orang pensiun tetap dapat gaji walaupun dia tidak ngapain, tidak kerja. Bapak Ibu sekalian, ini baru sedikit sekali yang saya sampaikan tentang istiqomah. Mudah-mudahan yang sedikit ini memacu, memotivasi saya dan semua yang ada di sini untuk menjadi hamba yang istiqomah. Begitu kita istiqomah, ada sebuah perkataan ulama salaf bilang begini: kita tidak tahu kapan mati itu datang. Istiqomahlah Anda dan tunggulah kematian Anda. Paham? Kita nggak tahu mati kapan. Istiqomahlah Anda dan tunggu kematian Anda. Maka mudah-mudahan sebelum mati kita sudah istiqomah. Mudah-mudahan sebelum mati kita sudah bisa melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Mudah-mudahan sebelum mati kita sudah dapat kabar gembira dari malaikat sambil berkata, jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira surga telah dijanjikan Allah buat kamu. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka. Ada pertanyaan nih? Ada yang nanya? Cukup? Habis waktunya? Jam 1? Terus dimarahin lagi? Ya? Hah? Cukup Jim? Cukup? Ada yang nanya? Sudah, ini mah bukan ada pertanyaan, ini mah kudu pengamalan. Ya, istiqomah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.